Kimia hijau mulai dikenal secara global pada awal 1990-an setelah EPA mengeluarkan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi. Menurut Irdawati, kimia hijau didefinisikan sebagai model atau desain dalam proses pembuatan produk dengan mengurangi atau menghilangkan bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Konsep kimia hijau. Konsep kimia hijau berkaitan dengan beberapa cabang ilmu kimia seperti 1. Kimia organik. Kimia organik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat-sifat, perubahan, komposisi, reaksi, dan sintetis senyawa. 2. Kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang kimia yang mempelajari sifat dan reaksi senyawa anorganik. 3. Biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. 4. Kimia analitik. Kimia analitik adalah studi pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Perbedaan kimia hijau dan kimia lingkungan. Kimia hijau berbeda dengan kimia lingkungan karena lebih berfokus pada usaha untuk meminimalisir penggunaan zat-zat berbahaya dan memaksimalkan efisiensi dari penggunaan zat-zat kimia. Adapun kimia lingkungan lebih menekankan pada fenomena lingkungan yang telah tercemar oleh substansi kimia. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui secara terus-menerus dan tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Revalo Abio dari kelas X10, nomor absen 32. Nah, itu tadi di atas adalah penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dimas Suryajaya dari X10 juga nomor absen 8. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari contoh dari energi terbarukan. Nah, apa sih contoh-contoh dari energi terbarukan teman-teman? Nah, yang pertama adalah tenaga air. Nah, air ini merupakan salah satu contoh energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil. Nah, energi air ini juga merupakan energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia teman-teman dalam skala besar sebagai pembangkit listrik seperti bendungan, kincir air dan lain sebagainya. Yang kedua adalah panas bumi teman-teman. Apa sih energi panas bumi itu? Nah, energi panas bumi adalah atau geotermal merupakan pemanfaatan panas dari dalam bumi untuk diolah menjadi energi panas bumi tersebut. Nah, panas bumi itu sendiri adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan. Contoh paling umum dari panas bumi adalah asap-asap yang dimiliki oleh pabrik atau sebagainya. Nah, contoh yang ketiga adalah biomasa. Biomasa merupakan contoh energi terbarukan yang berasal dari organisme seperti tumbuhan, hewan, hingga manusia. Contoh dari biomasa itu sendiri yaitu seperti pepohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, kotoran ternak dan tinja, dan masih banyak sebagainya teman-teman. Nah, biomasa itu sangat menguntungkan lah pokoknya karena ya berasal dari hewan organisme itu sendiri. Yang keempat adalah cahaya matahari. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan cahaya matahari? Semua manusia di bumi ini pasti kenal dong dengan yang namanya cahaya matahari. Sebagai negara tropis, kita sering mengeluh kepanasan saat siang hari. Padahal, jika kita memanfaatkan cahaya matahari ini dengan baik, panas matahari itu bisa menjadi energi teman-teman yang digunakan untuk beragam keperluan seperti menjemur, untuk panel surya, dan masih banyak sebagainya. Nah, yang kelima adalah tenaga angin. Angin merupakan sumber energi terbarukan yang melimpah. Di sekitar kita, dimanapun, pasti kita merasakan yang namanya tenaga angin. Angin juga digunakan sebagai sumber energi dengan bantuan kincir angin, dan kipas angin, dan masih banyak sebagainya. Selain contoh yang saya sebutkan di atas,
energi terbarukan juga memiliki keuntungan dan kelebihan dari energi terbarukan. Keuntungan dan kelebihan dari energi terbarukan itu tersebut adalah yang pertama, tidak akan habis. Nah, energi terbarukan ini tidak akan habis karena energi terbarukan ini dapat terus digunakan dan diperbarui setiap saat. Jadi, energi terbarukan ini bisa dijadikan solusi atau krisis energi yang sudah mulai terasa. Yang kedua adalah ramah terhadap lingkungan. Nah, energi terbarukan ini juga ramah terhadap lingkungan teman-teman. Karena apa? Karena energi terbarukan juga terkenal dengan sifatnya terhadap ramah lingkungan. Manusia sangat membutuhkan sumber daya energi di kehidupan mereka. Namun, proses pemanfaatan energi tersebut kerap mencemari lingkungan dan mengancam masa depan kehidupan di bumi. Nanti saya akan jelaskan tentang kekurangan dari energi terbarukan. Oke, lanjut. Yang ketiga, hemat dan efisien. Nah, keuntungan dan kelebihan dari energi terbarukan ketiga adalah hemat dan efisien. Energi terbarukan ini juga menawarkan jangkauan harga murah dan efisien. Nah, energi terbarukan ini diberikan secara gratis oleh alam yang jumlahnya tak terbatas dan bisa diperbarui. Nah, kita harus bersyukur atas sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik dan bisa teman-teman dengan kita hemat dan efisien terhadap lingkungan, terhadap sumber daya alam. Nah, setelah saya menjelaskan tentang keuntungan dan kelebihan, pastinya energi terbarukan juga memiliki manfaat dong. Apa saja manfaat dari energi terbarukan tersebut? Yang pertama adalah sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Keuntungan ini tersendiri sama dengan manfaat. Seperti yang saya jelaskan nomor 2 tadi, energi terbarukan juga sangat ramah terhadap lingkungan dan tidak merusak alam. Nah, yang kedua adalah hemat biaya karena mendapatkan sumber energi dari alam tersebut yang sudah saya jelaskan seperti nomor 3 di atas. Energi terbarukan juga lebih hemat biaya karena berasal dari sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga adalah digunakan sebagai salah satu pilihan untuk menggantikan sumber daya alam tak terbarukan dalam menyediakan energi listrik. Nah, apa sih contoh tersebut? Nah, seperti kita tuh dapat menggunakan energi terbarukan untuk menggantikan energi yang tidak terbarukan teman-teman, untuk menyediakan energi listrik atau energi apapun lah. Yang keempat adalah energi terbarukan tidak cepat habis karena berasal dari alam yang berupa sumber daya alam yang terbarukan. Sudah pasti itu kan, saya sudah jelaskan seperti di atas tadi. Yang kelima adalah bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangkit listrik hingga bahan bakar. Yang keenam, tidak mencemari lingkungan. Nah, yang ketujuh adalah mengurangi pemanasan global. Dan yang kedelapan adalah sumber energi melimpah atau tak terbatas. Nah, dari manfaat yang sudah saya jelaskan di atas tadi, energi terbarukan juga memiliki kekurangan teman-teman. Apa saja kekurangan dari energi terbarukan tersebut? Yang pertama adalah biaya yang cukup tinggi. Nah, selain biaya yang cukup murah, kekurangan dari energi terbarukan juga memiliki biaya yang cukup tinggi. Nah, karena saat ini pembangkit listrik dari energi terbarukan masih relatif mahal. Yang kedua adalah energi terbarukan terlalu bergantung pada alam. Nah, ini yang kita permasalahkan. Karena energi terbarukan ini terlalu bergantung pada alam dan membuat energi terbarukan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya, panel surya saat adanya mendung atau apapun, kincir angin, kincir air. Nah, kita tuh tidak bisa terlalu bergantung pada alam. Seperti kita tidak bisa terlalu bergantung pada dia yang tidak pasti. Oke, maaf ya, jangan dipercandain teman-teman. Kita ini perlu sebagai manusia harus mempunyai sedikit hiburan. Tidak perlu secara tegang untuk memahami suatu materi atau suatu penjelasan, itu tidak perlu secara tegang. Kita harus santai dan enjoy dan benar-benar memahami apa sih yang saya jelaskan ini. Nah,
solusi selain permasalahan tadi yang memiliki beberapa kekurangan yang sedikit mengganggu. Namun hal tersebut bisa diatasi teman-teman, yaitu yang pertama dengan masalah harga yang tinggi untuk setiap penggunaan dapat diatasi dengan adanya bantuan dari pemerintah dan juga pajak yang dibayar oleh warga Indonesia. Masalahnya, apakah pemerintah sudah pasti memberikan dana atau warga Indonesia yang sudah pasti membayar pajak? Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Apakah kita mau untuk memberikan solusi dari permasalahan yang saya jelaskan di atas tersebut. Yang kedua adalah untuk masalah energi alternatif yang terlalu bergantung pada alam dapat diatasi dengan menaruh di tempat yang paling efektif, sehingga setidaknya alat tersebut bisa digunakan untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, masalah energi terbarukan yang tergantung pada alam itu dapat kita atasi teman-teman dengan menaruh di tempat yang paling efektif. Nah, contoh atau kincir angin ya ditaruh di tempat yang banyak anginnya, atau setidaknya alat tersebut bisa digunakan untuk 5-10 tahun ke depan, begitu teman-teman. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan tentang contoh hingga solusi dari energi terbarukan. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia daftar pustaka yang kami ketik sendiri teman-teman. Dan ini adalah foto-foto dari kelompok kami.